Jadi Rasulullah rumah Nabi itu di depan itu tempat tamu, di satu tempat lagi belakangnya itu kamar Rasulullah. Lah kiblat itu ngadep ke kamar Nabi. Berarti Ka'bah di sebelah sono. Itu kiblatnya ngadep ke tempat Rasulullah. Nah, suatu saat pernah Allah rubah kiblat ke Aqsa tuh, ke Baitul Maqdis, Palestina yang lagi perang. Nah, itu Syam, Palestina itu Syam. Itu kerajaan Nabi. Nah, hammam tempat kamar mandi ini berkah ini karena mandi Rasul di belakang. Kamar mandi Rasulullah di belakang. Zaman sekarang kamar mandi di kamar. Ya, ada kamar mandi di kamar ya boleh, enggak apa-apa. Ada apa? Tempat yang dibuat salat. Jadi itu apa? Itu Madinah, Qubatul Khudrah, makam Rasulullah itu pas di makam itu kamar Nabi. Jadi kiblat itu ke situ. Berarti rumah Nabi sebelah mananya arah kiblat ya. Nah, karena kamar itu yang Rasulullah tidur di sana, di kamar di ruang tamu itu Nabi kumpul sama sahabat, itu kiblat menghadap ke kamar Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bizatihi wa sirrihi fi samawati wa hawlahal ardi wa ala qadrihi wa biqadriyatihi wa ala awliyahi sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah masih memberikan kita sehat. Allah masih memberikan kita rezeki yang patut kita syukuri. Allah masih memberikan terutama ya kesehatan badan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, sehat afiah. Salawat salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala keberkahan daripada fadilatus sunnah yang dikatakan sunnah ini nawafil, perintah Allah juga untuk kita kerjakan, yang mana bila kita mengerjakan sunnah Rasul SAW ini akan kita mendapatkan kecintaan Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama, fakir hormati Ki Ma'mun, mudah-mudahan sehat afiat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dan antum-antumah semua mudah-mudahan dijadikannya lelaki ar-rijal, seorang yang saleh, dan jadikan perempuan daripada min sa'adatil mar'i, perempuan yang bisa menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu. Mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyambung yang kemarin tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ini cara memandang Nabi, pandangan Allah, pandangan rahmat. Seperti orang yang soleh, yang mengerjakan sholat, terus baik sama orang. Ya, sholat itu ibadah kita kepada Allah. Lah kita kepada orang harus baik, harus murah senyum, harus menjaga hati dari kotoran-kotoran duniawi. Kotoran duniawi. Apa kotoran di dunia ini? Ya semisal
mencaci, ya, terus menghibah, segala macam yang ada di dunia. Itu yang sifatnya nggak kelihatan. Ya. Orang bisa ngatain orang itu di hati, nggak harus diucapin. Mikirin orang ini kok kayak setan misalnya, nah, itu nggak boleh. Ngotorin hati. Wa na'udzubillah min dzalik, itu jauh daripada akhlak Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Rasulullah hidup itu orang-orang yang jahat menabi, orang yang memusuhi Rasulullah SAW, yang dia punya penyakit kotor hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Akhlak Rasulullah ini akhlak yang terbaik di antara nabi-nabi dan rasul-rasul Allah sampai Nabi Allah Adam. Jadi kalau Nabi Allah Adam pertama manusia, Nabi Allah Adam itu awalun nas, pertama manusia. Nabi Allah Adam itu Abul Bashar, ya, ayahnya daripada semua Bani Adam, kita manusia. Tapi Rasulullah Sayyidil Bashar, ya, Nabi Muhammad pemimpin semua manusia. Nah, di sana Nabi SAW mengatakan wala fakhar, tapi aku tidak membanggakan diri. Jadi Allah murka benar-benar kepada orang yang sombong, orang ujub, kibir. Ini minal kibriya, ini sombong ini walaupun sedikit, setitik gak bakalan ngelihat surga. Walaupun sedikit, berarti sedikit itu maksudnya sebetik. Jadi sedikit itu secuil, ya, sedikit daripada sifat aku, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena tidak diajarkan Nabi, nggak ada satupun alim seorang berilmu dia menyatakan bahwa aku ini mengerti ilmu. Nggak ada sifat seorang berilmu itu mengakui ilmu kepunyaannya, padahal dia ngerti. Kalau nanti mati dibawa ilmu, ya. Tapi saking Allah meletakkan hidup yang hakiki, hidup yang secara hakikah dia benar-benar hayat, orang itu hidup karena apa? Karena ikhlas. Karena orang ini mukhlis. Orang yang dikatakan mukhlisin lahuddin. Ada di diri orang itu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Udah Islam ngerti agama. Cuman kadang kita punya penyakit suka ngomongin orang, ngahibah orang segala macam, ya. Dan itu enggak pernah Nabi, enggak pernah, wa na'udzubillah min dzalik, ya, kita enggak boleh pun haram menyangka Rasulullah seperti itu. Jangankan kita menyatakan kita yakin yang kita lakukan ngomongin orang itu kita bisa benar-benar selamat dari jilatan neraka, mustahil. Kenapa? Karena keyakinan kita pasti lantaran kita beragama Islam, agama Nabi Muhammad SAW. Berarti kita katakan Rasulullah begitu. Na'udzubillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman seperti itu. Jadi yang ada di Rasulullah itu kebaikan, akhlakul karimah, ya, akhlakul karimah. Terus Rasulullah ini fatonah, ya, cerdas Nabi, ya, Nabi pinter. Ada al-alamah umat Nabi Muhammad SAW ini. Ada orang guru, kiai, ulama besar yang yang kita benar-benar mengemis ilmu kepadanya. Oh, karena al-alamah, orang yang ngerti segala ilmu begitu. Terus fatonah ini sifat Rasulullah. Terus amanah Nabi. Nabi enggak seperti pengkhianat Rasulullah. Apa pengkhianat ini? Munafik. Ayatul munafiku salasa, kata Rasul. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang akhir itu idza tumina khan. Kalau diberi amanah ya khianat. Lah, pengkhianat ini apa nanti bagaimana Habib Nasib kan enggak sombong. Loh, iya enggak sombong. Kan enggak suka ngomongin orang. Iya enggak pernah ngomongin orang, tapi khianat. Itu nanti Allah letakkan di darkil asfali minan nar, di neraka jahanam yang enggak akan keluar-keluar hisabnya. Dan termasuk apa? Segala macam keburukan. Dan itu semua keburukan itu enggak ada sama sekali steril Nabi Muhammad SAW dari sifat-sifat buruk. Alhamdulillah. Kenapa kalau kita bahaya sampai Allah bolehkan Nabi mempunyai sifat begitu, nanti kita kena sifat seperti itu dari Allah. Na'udzubillah. Jaiz buat Allah, enggak rahmah. Jadi alamat
kita ngerti mengenali Rasulullah dari kita mempelajari Nabi Muhammad SAW dengan apa? Mempelajari hadis Rasul. Ada hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari itu hadisnya itu sanadnya itu dekat. Imam Muslim sama. Ya, tapi dekat Imam Bukhari. Sanadnya itu enggak jauh dari fulan dari Rasulullah. An Abi Qatadah gal qultu li Anas dari Abu Qatadah dari Imam Bukhari. Akan al-musafahatu fi ashabi Rasulillah. Imam Bukhari dari Abu Qatadah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi Muhammad. Sahih hadisnya. Lah Imam Muslim sahih tapi enggak dekat ini ya, tapi kuat hadisnya. Maka disebut sahihain. Sahih Bukhari Muslim radhiyallahu an. Ini mereka ini ulama, ya orang saleh, ya wali sudah. Oh, karena derajah ulama itu satu kedudukan daripada walinya Allah. Yang saleh bukan ulama dunia. Ya, begitu. Nah, kenapa? Karena akhlak Nabi itu nggak bisa kita persis ikuti Rasulullah. Jadi kalau kita memikirkan kita kepengen menjadi seorang ahli fikih, kita kepengen menjadi seorang ahli bahasa Arab, kita kepengen menjadi seorang ini ahli tarikh misal, ahli ilmu falak, ilmu bintang segala macam itu. Tapi nggak bisa kita sepenuhnya kita nguasain, kita ngerti al-alamah itu pun nggak bisa seperti persis Nabi Muhammad. Nah, makanya kita urusan segala macam yang Allah turunkan wahyu itu Al-Quran Al-Karim udah percaya ngikutin. Lama-lama kita sampai ke magam-magamnya, sampai kita lama-lama paham, lama-lama ngerti, terus menjadi perempuan alimah, perempuan yang ngerti ilmu. Nah, kenapa? Faridatun al-kull muslimin wal muslimat. Rasulullah katakan, kalau kita ini ngerti sesuatu yang haram untuk kita tinggalkan, nahi mungkar. Nah, kalau kita ngerti untuk kita menggerakkan diri kita berbuat amal-amal baik, amar ma'ruf. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau orang makan, dia ngerti makan terus minum, makan nggak minum bahaya. Bisa kena itu ginjal ya, bisa kena penyakit pinggang. Nah, kalau makan nggak mau minum misal, terus seret ya leher juga nggak enak. Belum kena penyakit nanti kekurangan cairan misal begitu. Terus nggak mau tidur, nggak bisa tidur segala macam. Udah kayak Nabi ya. Nabi kan kuat, kalau kita bukan Nabi ya. Jadi makana Muhammadun laisa min aba'i minkum, Allah terangkan itu. Jadi Fatimah Az-Zahra putri Rasul itu walaupun dia putri Nabi secara manusiawi, dia anak dari seorang laki-laki, tapi tetap Rasulullah lain. Maka Fatimah juga kalau manggil Rasulullah enggak memanggil abi, ayah, enggak. Sayyidah Fatimah manggilnya ya Rasulullah begitu. Karena ada sesuatu yang lebih di diri Nabi Muhammad SAW itu banyak ceritanya tentang Rasulullah. Terus memandang Nabi pandangan rahmah. Apa yang digerakkan Nabi terus? Ya. Jadi kalau hati kita nih, mata melihat karena hati. Jadi kita akan ngelihat sesuatu nih nggak ngeh yang kita lihat kalau hati nggak nyambung. Orang sakit misal, orang sakit ini mandeng malas. Jangankan makan minum, mandeng aja malas udah. Lalu ketemu orang lesu. Orang udah sakit ketemu orang malas kan? Pasti malas. Kalau kata ustadz lagi diangkat rahmatnya orang sakit. Jadi apa aja nggak enak, segala macam begitu. Lalu hati merasakan begitu. Jadi pandangan Rasulullah sudah pandangan tajam mata Nabi, hatinya seperti itu. Ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Usaid al-Habsi, Syekh Maulid Samsud Durar mengatakan bahwa diri Rasulullah ini Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah luar biasa dan bentuknya Nabi luar biasa. Ya, hatinya dikatakan khuluquhul Quran, seperti Al-Quran yang berjalan Nabi Muhammad. Jadi bercahaya. Labib masa orang bercahaya emang pakai listrik, pakai lampu. Loh, kan lihat orang soleh, lihat Kiai Ma'mun ya. Ada kayak semacam nur yang kita rasakan begitu lah, karena kitanya benar. Lah kalau kita orang enggak benar, mau orang bagaimana enggak ngerti. Enggak diberi Allah hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Dari apa itu? Dari air wudu. Jadi Rasulullah rumah Nabi itu di depan itu tempat tamu. Di satu
satu tempat lagi belakangnya itu kamar Rasulullah. Lah kiblat itu ngadep ke kamar Nabi. Berarti Ka'bah di sebelah sono. Itu kiblatnya ngadep ke tempat Rasulullah. Nah, suatu saat pernah Allah rubah kiblat ke Aqsa itu, ke Baitul Maqdis, Palestina yang lagi perang. Nah, itu Syam, Palestina itu Syam, gitu. Itu kerajaan Nabi. Nah, hammam tempat kamar mandi ini berkah ini kamar mandi Rasul di belakang. Kamar mandi Rasulullah di belakang. Gitu. Zaman sekarang kamar mandi di kamar. Ya, ada kamar mandi di kamar ya boleh, enggak apa-apa. Ada apa? Tempat yang dibuat salat itu apa? Itu Madinah, Gubatul Khudrah, makam Rasulullah itu pas di makam itu kamar Nabi. Jadi kiblat itu ke situ. Berarti rumah Nabi sebelah mananya arah kiblat ya. Nah, karena kamar itu yang Rasulullah tidur di sana, di kamar di ruang tamu itu Nabi kumpul sama sahabat, itu kiblat menghadap ke kamar Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah apa yang kita tahu segala macam, cari tahu tentang Rasulullah. Kenapa? Karena kita punya hak akan Nabi Muhammad, karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati kalau kita ngerti agama Islam tapi nggak kenal Rasulullah. Nabi itu haggoh muslim, khadimul muslim Rasulullah. Nabi itu yang melayani kita umat. Jadi apa segala macam keselamatan kita diperhatikan benar-benar Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita nggak benar, naudzubillah, langsung dimasukkan ke neraka, susah dunia sengsara. Kita Islam tapi nggak bisa ikuti Nabi Muhammad, ini orang luar biasa udah. Naudzubillah min zalik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akan terangkat derajat seseorang kalau dia melihat akhlak Nabi Muhammad. Bayangkan. Karena auzubillah, orang melihat Nabi Muhammad ini bakal hidupnya bahagia dunia akhirat, tapi nggak bisa ngelihat akhlak Rasulullah. Nah, berarti apa? Itulah kotoran hati. Kotoran hati ini kalau ngendak, kayak misal ada kolam di situ lama-lama nggak dikuras, itu kan kolam ikan jadi butek kan, jadi nggak bersih, nggak jernih begitu. Ibarat hati begitu. Kalau nggak dibersihin segala macam, kalau ikan binatang, kalau kita yang bisa ngurusin ikan, ya begitu. Jadi kalau akhlak Nabi Muhammad SAW itu benar-benar kita pakai, itu insya Allah orang ini orang yang diutamakan Allah. Bil mu'minina raufur rahim, dikatakan. Ar-rauf itu sifat Allah. Allahu raufur rahim. Tapi Allah betikkan di diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Setelah minal kibriya ini, apa kesombongan itu penyakit yang bahaya. Ini radar neraka sinyalnya udah kuat ini. Ini orang kalau memang dia penyakitnya aku segala macam udah durjana, apa segala kayak Israel itu kan durjana tuh. Waduh bahaya itu. Udah kafir harbi ya. Kafir yang jahat kepada muslim. Na'udzubillah min zalik. Nah, terus Nabi Muhammad itu dari kita manusia. Jadi Rasulullah manusia, ada tempat tidur Rasulullah ya. Nabi Muhammad ini ada kamar. Nah, Rasulullah tidur. Ya tidurnya berbaring Rasulullah. Tapi enggak merem, enggak Nabi. Kalau Nabi enggak merem berarti enggak bisa liur ya. Enggak bisa ngaliur Rasulullah. Kenapa? Karena enggak tidur. Yang ngeliur tuh orang yang tidur gitu. Orang tidur kadang ngeliur masih yakin enggak punya dosa ya. Kalau udah kasih Allah isyaratin gitu. Kadang kita bangun-bangun di mata belekan ya. Itu aja udah kelihatan. Ya luar biasa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Itu terus Rasulullah ini keringatnya bau wangi. Kemana Nabi itu singgah? Ya, misal Nabi singgah di mana rumah, Nabi ke situ. Nabi pergi dari tempat itu 3 hari 3 malam, di rumah itu tercium bau wangi kasturi. Selama 3 hari 3 malam. Itu diantara kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kelebihan itu kalau kita mendekat kepada as-sunnah Rasul SAW ini, Syekh Nawawi Al-Bantani berikan keterangan dan bahkan an-nawafil itu sunnah ini termasuk perintah Allah, bayangkan. Makanya Habib kalau bilang kalau orang nggak kenal Nabi Muhammad dilaknat.
Kenapa? Sebaliknya, kalau kita ahlus sunnah, kita cinta kepada Nabi Muhammad, diberi cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ninggalkan wajib aja dihisab. Kita nggak sholat berapa kali terus-terusan, kita bisa murtad. Murtad apa maksudnya? Kafir langsung syahadat lagi? Bukan, nggak, akhirnya jauh dari agama. Nggak sholat sekali, nggak sholat 2 kali, lama-lama kebiasaan, segala macam. Lama-lama nggak kenal Tuhan. Nggak dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa orang yang soleh, ya, dia menuju ke jalan keridhaan Allah. Itu akhlak Rasulullah. Nabi Muhammad SAW dari kecil Rasulullah. Nabi dari berbentuk cahaya, Nabi itu ingat dia cahaya. Aku dulu cahaya, kata Rasulullah. Itu fatonahnya Nabi. Jadi begitu cerdasnya Rasulullah, kepintaran Nabi Muhammad SAW. Nabi ummi, Nabi nggak bisa baca. Nabi nggak bisa baca, nulis apa segala macam, nggak bisa. Tapi langsung yang ngajarin malaikat Jibril alaihi salam. Zainul malaikah dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani. Malaikat yang paling bagus itu gurunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebanggaan kita, Rasulullah SAW yang begitu perhatian kepada kita umatnya. Terus begitu itu Nabi SAW ini, Rasulullah kalau tidur tapi merem tapi nggak les. Tapi tidur, Nabi tidur. Karena Allah memerintahkan semua manusia kalau malam ini wajahnya laila libasa, untuk istirahat. Jadi Nabi kalau malam tidur, berebah, Nabi merem, tapi nggak tidur. Nabi merem begini tapi nggak sampai ke alam tidur Rasulullah. Itu diantara akhlak Nabi. Kenapa Habib? Bagaimana caranya Habib? Karena Rasulullah nggak pernah lupa akan Allah setiap detik, setiap waktu. Ya. Dan Allah 1/1 detik. Nggak pernah lupa. Nggak pernah perhatiannya nggak memerhatikan Rasulullah. Dan itu dari kapan sampai kapan, Beb? Nah kan tanya aturan. Dari kapan sampai kapan? Dari awal zaman azali. Dari pertama Allah buat kanjeng Nabi Muhammad berbentuk cahaya sampai sepanjang zaman nanti. Kalau bayangkan kita ini ahli jannah, masuk ke dalam surga, kumpul sama Nabi Muhammad. Ya Allah, itu nikmat luar biasa. Rabi'atul Adawiyah, itu karena dia begitu cintanya ke Rasulullah. Rabi'atul Adawiyah nggak mau dia masuk ke surga. Tingkat keikhlasannya, keridhaan kepada agama Allah ini benar-benar nyerah ke Allah. Itu didikan Nabi Muhammad SAW. Andai kata neraka tempatku, ya Allah masukkan aku ke dalam neraka. Itu seorang perempuan yang begitu kedekatannya dengan Sayyidina Rasulullah SAW, seperti itu. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi, yang sampai ketika itu Rasulullah pernah ketakutan Fatimah ini mengambil haknya orang. Nabi takut Fatimah Az-Zahra mengambil haknya orang. Rasulullah terus katakan, andai kata putriku Fatimah mencuri, faqad qata'a yadaha. Andai kata Fatimah putriku mencuri, akan aku potong tangannya. Bangsa Arab ramai ketika itu. Wallahi, demi Allah nggak mungkin wahai Rasulullah putrimu mencuri. Itu Fatimah. Dikatakan Rasul, Fatimah itu Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin seluruh perempuan di seluruh alam ini. Nah, nanti itu Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali suaminya ya di surga, sama suaminya di surga. Waktu menikah Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sebelum itu nikah di dunia itu, di zaman ketika itu Rasulullah tanya kepada Abu Bakar ketika mau menikahkan Fatimah putrinya, kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah dapat wahyu Ali katanya, nikahkan dengan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus Sayyidina Abu Bakar tanya Rasulullah, bagaimana Abu Bakar kalau aku nikahkan Fatimah dengan Ali? Oh ya Rasulullah, memang sepertinya aku melihat gerak-geriknya Ali ini senang ke Fatimah. Begitu. Nah, Rasulullah terus bilang ke Sayyidina Ali, kau samperi, coba Ali, tanyakan perihal itu, mau nggak menikahi Fatimah? Nah, terus kata terus akhirnya kan mau nikah. Nah, sebelum pernikahan itu Allah sudah nikahkan Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu di surga. Dari zaman dulu juga. Kalau bahasanya itu Allah sudah tulis semuanya bil kalam fil lauhil mahfuz. Allah sudah tentukan semua kan di lauhil mahfuz, itu kitab induk yang di sana semua apa segala macam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
Nah, terus dikatakan Rasulullah ini punya putri kesayangan, Sayyidah Fatimah. Ya, anak-anak Nabi banyak. Ada Ibrahim yang nggak sempat disayang karena waktu bayi meninggal. Ya, kalau disayang ini sampai terus besar, ya, sampai lama itu disayang. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dikatakan Fatimah itu Sayyidatun Nisa'il Alamin, kata Rasulullah. Begitu mendapat didikan Rasulullah dan sampai menikah tetap Rasulullah nggak bisa pisah ke Fatimah nih. Sampai meninggal Nabi tetap Fatimah dibawa sama Rasulullah. Kata Nabi, wahai Fatimah, mungkin Ramadan ini aku nggak ngelihat Ramadan. Fatimah sedih, terus nangis. Fatimah sedih, Fatimah pergi tinggalkan Nabi, terus dipanggil lagi. Kesini kau Fatimah, kata Rasulullah. Nanti 2 tahun, nanti setelah itu kau nyusul. Ada 2 tahunnya Sayyidah Fatimah wafat juga seperti itu. Jadi kesayangan Nabi SAW, Sayyidah Fatimah Zahra, kesayangan Rasulullah SAW, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kesayangan Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha ibunda Rasul, kesayangan Rasulullah SAW itu Sayyidah Khadijatul Kubra istri Rasulullah. Kenapa? Karena sifat Nabi SAW itu rahmah. Jadi Rasulullah SAW itu wilayah akhirat Rasulullah ini luar biasa. Jadi kalau kita orang senang dunia ketemu Nabi nggak nyambung. Kalau kita ini abdu dunia, Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah al-Kadzab, di zaman Rasulullah, zaman sahabat ini dia orang-orang yang jahil luar biasa, nggak nyambung sama Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah ini miskin dunia, kaya akhirat, itu Rasulullah. Gunung-gunung itu Allah bisa rubah itu menjadi emas. Kalau Rasulullah mau untuk dia kaya, dan kekayaan Allah ini nggak tanggung-tanggung. Dari mulai awal zaman Al-Ghani, Allah yang dikatakan yang maha kaya ini, dari mulai awal zaman sampai akhir zaman, semua manusia ini makhluk paling sempurna ini Allah bisa buat semuanya kaya raya. Itu hanya setirisan air sisa di jarum yang sudah dimasukkan ke lautan, itu ditarik, itu dari sisa air di jarum ini bisa buat semua kaya raya. Itu masih sisa selautan, ya. Dan itu yang dikatakan di diri Rasul SAW itu kita ngelihat apa? Barakah daripada sifat Nabi SAW dengan keilmuan Rasulullah dan apa segala macam yang Nabi miliki. Laulakal habib, Allah mengatakan kalau bukan karena engkau, dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan kepada Rasulullah, lama khalaqtu aflak. Allah mengulang itu 3 kali. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, wahai kekasihku, aku gak akan menjadikan segala sesuatu, seluruh alam seisinya ini. Terus Allah katakan, liman ana ya habibati. Tahukah kau aku kepunyaan siapa wahai Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak bisa jawab. Kata Allah, liman shalla alaik. Dan Allah bareng sama kita yang apa? Sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngerti ya, akhlak Nabi Muhammad ini, Nabi itu memperhatikan benar-benar ibadah. Ibadah itu orang terlepas dari urusan dunia. Batal sholat kalau kita mikirin dunia waktu sholat. Dari waktu maninah itu kesambet. Lagi sholat mikirin utang, nggak boleh. Ini semuanya nanti dari mulai awal sampai salam udah dihitung. Nah, terus apa lagi terus? Sholat di sekitarnya sedang ada sesuatu yang nggak beres. Ada maksiat di sebelahnya. Panas. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Ya harus batal bagaimana? Sholat ada musibah. Orang sholat kan musibah berhenti. Orang sholat kan keramat aturan. Ini lelaki perempuan wali-waliyah. Ya. Kenapa sholatnya nggak khusyuk, nggak bisa nahan musibah? Ya, berarti ada yang kurang. Nah, itu banyak keterangan apa yang jauh benar-benar kita dari akhlak Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa sebabnya? Karena kita ini takut kepada apa kebenaran, tapi berani ngelakuin kesalahan. Amar ma'ruf nggak mau, nahi mungkar kurang. Udah kalau nggak amar ma'ruf nahi mungkar udah nggak ada, udah hayalan. Gak ngerti yang haram, kita bilang kita nggak lakukan sesuatu yang haram, jadi nggak ngerti haram, nggak tahu yang haram kan? Nah itu ibadah.
Dunia mal'unatan kata Rasulullah. Dunia itu dilaknat kata Nabi. Ilah kecuali zikrullah, ibadah. Terus aliman kata Rasulullah. Terus kita ngerti ilmu. Ngerti ilmu bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana kita haji, bagaimana kita adab, mempunyai akhlak yo. Akhlak bagaimana adab dari diri kita. Terus dari cermin itu selain kita tuh yang dicermin. Pertama itu tuh yang dicermin itu. Terus yang nggak ada di sana tuh. Baru ngelihat diri kita yang dicermin itu. Ya ada terkadang kita di zaman kita nggak bisa kemana-mana. Ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang salah, kemana-mana salah. Lah kan ada cermin. Masih belum bisa orang nggak ngelihat apa-apa sudah. Tetap udah orang nggak pada benar. Aku ikut nggak benar sudah. Lah jangan. Tetap ada cara-cara untuk kita melihat apa kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Rasulullah mengatakan, falyukrim jarahu. Siapa kita ini memandang karim, memandang bermurah hati kepada tetangga. Bermurah hati itu kita nyambung silaturahmi. Terus man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim ghairahu. Siapa kita bermurah hati kepada selain tetangga. Baru Rasulullah katakan falyukrim dhaifahu. Baru kepada diri kita. Kita ngelihat cermin. Pertama kita lihat cermin, yang dicermin itu jangan lihat diri kita. Karena sampai kapan kita pegel gak bakal bisa ngelihat di belakang. Ya. Karena cermin kita melihat yang di belakang. Berarti kita melihat cermin. Kalau kita ngelihat cermin satu, ya kita ngelihat yang di depan kita. Kalau kita kepengen lihat di belakang ada cermin lagi. Tapi kan dari cermin itu. Jadi jangan munafik. Gak boleh khianat sampai sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nasihat Rasulullah. Jadi ucapan Rasulullah itu bahrul ulum, lautan ilmu. Lisan al-imamul amal. Kalau kita ini mulut ini bagaimana perbuatan kita dari mulut. Kalau kita mau kemana nih, kita ngarah dulu. Mau kemana nih? Udah. Ayo kita kemana? Jalan lah. Suami istri jalan kemana? Ya jalan-jalan sore, segala macam berkah. Nyenengin istri itu berkah. Nyenengin istri itu pahala, termasuk pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus akhlak Nabi Muhammad ini yang utama. Zainul makhlukat dikatakan. Jadi bukan Zainul Abidin, bukan hanya sekedar Zainul Abidin, tapi Zainul makhlukat. Di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat Allah, semua makhluk ciptaan Allah, yang paling indah, yang paling bagus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarun lakal basyar, terus dikatakan Rasulullah. Dia seperti bukan manusia. Jadi Nabi ini enggak seperti manusia. Nah, luar biasa Rasulullah. Nabi begitu besar Rasulullah, begitu utama Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah ini bisa membuat kita muhidah. Begitu bisa membuat kita mahabbah kepada Rasulullah. Bukan manusia biasa Nabi Muhammad. Bukan manusia biasa Rasulullah. Jadi aneh Rasulullah. Bulan itu besar itu jatuh ke tangan Nabi. Ini bulan segitu jadi kecil. Dan dari diri Rasul. Khalqa wa khuluqa. Dan apa segala macam. Sampai Rasulullah itu lahir bila khitan. Ya, lahir bila khitan, enggak rasa sakit sama sekali. Ini nyunat tuh bagaimana enggak ngerti deh tuh. Dan lahirnya juga enggak sakit ya. Habis kan enggak perempuan yang ngerti ngelahirin perempuan ya. Itu hebatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyusahin lah zahir lah batin Nabi. Jadi kita malu umat Rasulullah nyusahin kok sampai tua kadang ya Allah. Tapi itulah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW itu akhlak Rasulullah, akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini akhlak yang nyambung kepada ma'rifatnya kepada Allah Khalik. Jadi kalau kita kepengen doa diijabah Allah, ya kita harus berakhlakul karimah. Sabar. Kalau enggak punya akhlak yang mulia, waduh, rendah orangnya. Jahil apa segala macam. Jahil ini orang usil. Jahil usil. Usil ini bukan berarti bodoh dulu. Ada jahil yang belum sampai jahil.
Ada yang murakab, nggak tahu dah tuh, kelewat bodoh, Habib nggak pernah ngerti. Cuman ada orang memeh jahil, hampir bodoh, naudzubillah min dzalik. Itu jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad ini alisnya bagus, rambutnya bagus, semua fisik Nabi Muhammad itu nggak bisa ada satupun salah. Habib kurus, ya. Ada orang yang bagaimana ada tuh. Tapi kalau Rasulullah sempurna semuanya. Itu Nabi Muhammad. Ya ada yang mirip Rasulullah. Sayyidina Hasan, cucunya. Anak Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Itu persis kakeknya Rasulullah. Gantengnya luar biasa Nabi Muhammad. Bercahaya, hidungnya kayak angka 7. Jadi Rasulullah ini, jadi Nabi Allah Ibrahim, Bani Ismail, Nabi Muhammad. Jadi Ibrani, ya. Ya memang Rasul Sayyidil Arab. Rasul lahir di Makkah. Ya, dia anak daripada Adnan. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu ada sampai Adnan, sampai Ismail, sampai Ibrahim. Nabi Allah Ismail anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Lu gantengnya luar biasa, putih kemerah-merahan ya. Kalau Arab kan rambutnya keritingnya. Apa rambutnya bagaimana ada tuh. Kalau Rasulullah memang Ibrani Rasulullah. Nabi Muhammad itu Bani Ismail. Anak keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi segala apa tentang Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah ini yang membuat kita mempunyai akhlak yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Seberapa ketakwaan kita ini dilihat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa berserah kepada Allah hanya umat Nabi Muhammad. Itu 24 Rasul, penyempurna Al-Quran, ke-25 Sayyidina Muhammad SAW itu, kenapa dikatakan disempurnakan? Karena nggak sempurna. Bayangkan. Nabi Allah Isa, banyak yang khianat kepada Nabi Allah Isa. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Dawud, itu Zabur, Taurat, Injil. Ya. Sampai Allah angkat itu kitab-kitab, ya bahasanya gagal. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah abadikan ketika Fathul Makkah, perjuangan Nabi Muhammad yang luar biasa Rasulullah. 13 tahun Nabi perang, ya memenangkan peperangan, ngerebut apa itu Makkah Al-Mukarramah, tempat kelahiran Rasul. Dan terus Allah abadikan, Allah katakan idza ja'a nasrullahi wal fath, ya. Ketika itu banyak berbondong-bondong orang pada ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala kehidupan Rasulullah sunnah Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan Rasulullah sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang berhubungan dengan Rasulullah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Bayangkan. Hanya Nabi katakan man abah. Kalau ilah di sana kalau nggak mengikuti Rasulullah nggak bakal masuk surga. Tapi semua yang ngikuti Nabi masuk surga. Apa misal diukur-ukur orang hidup, orang mulai benar, mulai dapat hidayah umur 60 tahun. Orang mulai benar, orang mulai dapat hidayah umur 59 tahun. Mati bareng. Matinya bareng. Yang dapat hidayah umur 60 tahun dakhalal jannah bi ghairi hisab. Yang dapat hidayah umur 59 tahun dakhalal jannah bi ghairi hisab. Masuk ke dalam surga enggak ada hisab. Terus kita nuntut kepada Allah kan enggak? Ya, karena siapa? Kenapa Allah bisa seperti itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah memperhatikan. Jadi kemuliaan kita, ketakwaan kita sehingga kita mendapatkan khasyah dikatakan. Apa khasyah? Itu ada diri orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan punya khasyah, khauf ta'ah. Rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia orang-orang ini nih selalu menjaga diri, ya, wa ta'ah, terus taat. Apa yang dikhawatirkan dia, apa yang dipikirkan dia, yang dia khayalkan bila perlu. Surga. Yang dihayalkan ini apa? Kebaikan al-khairiyah. Yang dibayangkan dia ini hanya yang enak-enak, yang baik-baik. Gak mau mikir-mikir yang maksiat, yang apa? Berbau-bau haram yang Allah larang. Itu ada di dia tuka. Setelahnya itu wajib selesai. Salat khusyuk segala macam. Rawatib, gabliyah dikerjakan.
ba'diyah dikerjakan. Diriwayatkan sama mengerjakan ba'diyah itu seumur hidup dosa yang lalu dihapuskan Allah. Begitu mengerjakan ba'diyah yang akan datang nanti udah Allah hapuskan. Kan kurang bagaimana itu berita-berita, khabar-khabar, hukum-hukum seperti itu. Tapi yang difikirkan orang apa? Waduh, ini seram, ini azab, ini hisab, segala macam. Padahal nggak pernah ada. Andai kita nggak melakukan maksiat. Nahi mungkar. Kenapa? Karena Allah meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya. Jadi kita bakal mendapatkan musibah besar. Terus kata Nabi apa? Dunia mal'unatan wa ma fihi. Dunia itu dilaknat dan apa seisinya. Ila kecuali zikrullah, ibadah. Terus aliman, seorang yang apa? Dia punya ilmu. Terus muta'aliman, mencari ilmu. Belajar terus. Di akhirat nanti ngerti. Akhirat itu apa? Ngerti. Terus begitu mati ke alam barzah tahu bahwa mati nanti pindah tempat ke alam itu barzah. Terus bagaimana adab dalam rumah tangga, di rumah sebagai anak ngerti birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Bagaimana hak-hak orang tua itu dilaksanakan ngerti. Ini orang alim. Orang yang membawa ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Gak ada keterangan satu pun kita mukmin gak mengikuti akhlak adabnya Nabi Muhammad. Dan gak ada yang melebihi. Itu sedikit aja didapat daripada as-sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Itu berkahnya luar biasa. Kalau orang kepengen maksiat, ya setiap hari orang maksiat. Orang gak kepengen benar, ya gak akan pernah benar-benar sampai kapanpun. Orang masih kepengen maksiat, kalau udah hilang kepengenan berbuat maksiat, baru dia pasti akan mendapatkan keselamatan. Orang kalau masih senang maksiat, masih kepengen maksiat, gak bakal dapat keselamatan, gak bakal dapat dia mau untuk melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena sifat manusia, ya, tapi umat Sayyidina Muhammad lain. Dan di sana kemauan segala apa yang di dalam hidup rezekinya, rezeki umat Rasulullah SAW ini Allah yang jamin. Baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Amin. Allahumma amin. Itu berkah kita umat Rasulullah SAW. Tapi kalau kita maksiat, waduh bahaya. Di sana itu hati-hati. Gak ada yang bisa nulungin. Ya. Tapi kalau kita baik, di saat kita melakukan perbuatan dosa, Allah ampuni. Kenapa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu gak pernah gak mendoakan kita umat. Jadi kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, ini baru umat Nabi Muhammad SAW. Ini benar-benar mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.